Ribuan calon murid memadati sebuah stadion megah untuk menghadapi ujian masuk yang krusial. Di hadapan mereka, seorang pria menegaskan betapa beratnya persaingan untuk masuk ke kelas Hongxi. Ketika para peserta ujian bergerak menuju lokasi, sesosok bayangan yang dikenal muncul di lorong. Dia adalah Chengdu. Semua mata sontak tertuju padanya, diiringi bisik-bisik mengenai kembalinya dia setelah menghilang selama 2 tahun. Tiba-tiba, 3 orang menghadang langkah Chengdu. Pimpinan mereka dengan angkuh menaruh tangan di bahu Chengdu, melontarkan ejekan sinis tentang kemunculannya kembali. Dengan tatapan dingin, Chengdu menoleh dan menyuruhnya fokus pada ujiannya sendiri. Detik berikutnya, cengkramannya mengunci tangan si perundung dengan kekuatan dahsyat. Melihat situasi memanas, teman-temannya segera melerai. Takut mereka semua akan didiskualifikasi. Mereka pun menyeret pemimpinnya menjauh dari area itu. Tanpa terpengaruh, Chengdu duduk di mejanya di dalam ruang komputer yang sangat luas. Memulai ujian tulisnya, si perundung tampak menyusun rencana jahat untuk ujian berikutnya. Namun Chengdu sama sekali tak peduli, dan fokusnya terkunci pada monitor. Layar menampilkan pertanyaan pertama. Jelaskan sejarah dunia saat ini. Jari-jari Chengdu mulai menari di atas keyboard. Tahun 2842, peradaban alien menginvasi bumi. Umat manusia melawan balik dengan senjata pamungkas, nuklir, yang memakan korban 5 miliar jiwa. Namun, bukannya musnah oleh radiasi. Para penyintas justru mulai berevolusi, melampaui batas-batas fisik mereka. Pada tanggal 27 Agustus 2860, semua orang dewasa mencapai tingkat 2. Momen ini menjadi penanda dimulainya era kalender high level martial. Para pendekar bangkit melawan monster dengan api dan pedang raksasa. Merekalah yang kemudian membentuk tatanan dunia yang baru. Chengdu dengan cepat menyelesaikan pertanyaan tentang kebijakan dunia. Tanpa ragu, ia mengarahkan kursor ke tombol kirim, menyelesaikan bagian pertama ujiannya. Ia terdiam sejenak, teringat akan absennya selama 2 tahun. Tiba-tiba, aura biru misterius berkobar di sekelilingnya. Seraya ia bergumam bahwa ia tidak sedang koma. Kenyataannya, jiwanya terlempar ke sebuah dimensi aneh yang memberinya kekuatan spiritual dan ingatan fotografis. Chengdu pun bangkit berdiri, meninggalkan ruangan untuk bersiap menghadapi ujian yang sesungguhnya. Ujian bela diri. Setibanya di rumah, ia menyapa ayahnya. Saat melangkah masuk, kartu ujiannya terjatuh, dan adiknya memungutnya sambil mengingatkan agar lebih berhati-hati. Malam itu, mereka bertiga pun berkumpul di meja makan. Sang ayah mengeluarkan sebotol kecil bubuk vitalitas, menjelaskan bahwa ia membelinya untuk membantu Chengdu dalam ujian kelas Hongxi. Chengdu menatap botol itu, dan dengan percaya diri, berkata bahwa ia bisa lulus tanpanya. Sang ayah menepuk pundak Chengdu dengan hangat, memintanya untuk tidak khawatir soal biaya. Keluarga akan melakukan apapun untuk mendukung mimpinya menjadi seorang seniman bela diri. Chengdu teh kejiang, namun hatinya menyetujui. Di dalam kamarnya, ia menatap lekat botol bubuk vitalitas itu. Ia tahu betapa besar pengorbanan ayahnya untuk itu. Tekadnya semakin bulat untuk menjadi ahli bela diri terhebat demi melindungi keluarganya. Ia duduk bersila di ranjangnya, memejamkan mata untuk bermeditasi. Api biru kembali menyala di antara telapak tangannya, membawanya ke dalam tidur yang dalam. Kesadarannya terbangun di dunia lain, sebuah dimensi beku yang dipenuhi es dan kristal biru raksasa. Di tengah hamparan salju, ia berdiri dengan pedang panjang di genggaman. Setiap ia tidur, disinilah ia berlatih melawan monster, dan tempat ini memiliki aturannya sendiri. Jika monster berhasil menghancurkan kristal itu, ia akan koma di dunia nyata selama seharian. Tapi, jika ia gugur dalam pertarungan, ia justru akan bangun dengan energi yang berlimpah. Melindungi kristal adalah kunci untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya dan mempertajam ingatannya. Sebuah panel biru transparan muncul di hadapannya, menampilkan peringatan. Gelombang monster berikutnya
tiba dalam 30 detik. Hanya kemenangan pertama setiap malam yang memberinya hadiah. Cendu mempererat genggaman pedangnya saat gerombolan monster baru muncul. Ia menerjang cepat dan menebas mereka dengan semburan energi berwarna jingga. Cendu berdiri terengah-engah di antara puing monster. Wajahnya penuh lebam dan keringat. Ia pun memerintahkan sistem untuk membuka panel statusnya. Sebuah layar holografik muncul, menampilkan statistik kemajuannya saat ini. Intensitas hidupnya berada di level 5,1 dengan kekuatan 1100 pon. Sebuah pesan peringatan lain muncul, mengumumkan gelombang kelima monster akan segera tiba. Seekor naga merah raksasa dengan mata membara muncul dan meraung. Semburan api dahsyat menyapu daratan dari mulutnya. Cendu berlari gesit di atas tanah yang retak untuk menghindari lautan api. Tanpa jeda, naga itu menyerang dengan cakar raksasanya yang tajam. Dengan sigap, Cendu melompat ke udara, nyaris lolos dari serangan maut itu saat cakar tersebut menghantam tanah hingga hancur. Namun saat masih di udara, sabetan ekor naga menghantamnya. Telah! Cendu terlempar keras dan terguling-guling di atas tanah. Meski kesakitan, Cendu justru menyeringai. Setelah mati berkali-kali sebelumnya, ia akhirnya berhasil menghafal pola serangan monster itu. Ia melesat ke arah kepala naga, mengeluarkan jurus andalannya. Gaya pedang ringan, hembusan angin, hutan. Naga itu meraung kesakitan dan memasuki mode mengamuk. Tubuhnya mulai membara dengan api dan percikan berwarna jingga. Cendu memeriksa lengannya. Ia sedikit ceroboh, tapi untungnya tidak terluka parah. Sang monster membuka mulutnya dan meraung lagi. Tanpa gentar, Cendu berlari maju dengan pedangnya terhunus. Ia melompat melewati kepala naga merah, tepat saat rahangnya mencoba mengatu. Dengan cepat ia meluncur di bawah tubuhnya, menghindari semburan api. Ia sadar, ukuran tubuhnya yang lebih kecil memberinya keunggulan kelincahan. Memanfaatkan itu, ia melompat tinggi ke udara dan memutar tubuhnya. Ia mengayunkan pedangnya ke bawah dalam satu tebasan vertikal yang dahsyat. Seberkas cahaya biru terang mengikuti lintasan pedangnya, siap membelah segalanya. Pedang itu menghunjam dalam ketengkorak naga, membuat darah segar muncrat seketika. Dengan suara berdebam, sang naga ambruk ke tanah. Debu dan puing pun berterbangan. Cendu mendarat dengan gagah di atas bangkai monster itu. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul. Selamat. Anda berhasil menahan 5 gelombang monster. Kekuatan mentalnya naik 1 tingkat. Dan dia mendapat teknik langka. Metode visualisasi keabadian, kekosongan. Cendu yang basah kuyup oleh keringat terbelalak menyadari betapa berharganya hadiah ini. Metode ini ternyata adalah sebuah cara untuk melatih kekuatan mental secara aktif. Namun, sebuah layar peringatan lain muncul, menyatakan bahwa gelombang monster berikutnya akan segera tiba. Cendu menghela napas, matanya menajam. Di kejauhan, gerombolan 30 monster muncul dari balik kegelapan. Cendu bisa merasakan aura mereka jauh lebih kuat darinya. Dia bergumam, kali ini, aku belum bisa menang. Kembali di kamarnya, Cendu membuka mata. Tersadar dari simulasi mental. Dia masih duduk dalam posisi meditasi di atas ranjangnya. Ia memutuskan untuk memeriksa hadiah metode visualisasi itu. Seketika, sebuah buku biru bercahaya terwujud di tangannya. Kesadarannya ditarik ke sebuah dimensi lain. Ia berdiri di atas permukaan biru, bercahaya yang beriak seperti air. Saat sesosok entitas gelap raksasa muncul di hadapannya, makhluk itu memiliki puluhan mata merah menyala dan seringai lebar yang memamerkan gigi-gigi tajam. Dengan latar belakang merah dan hitam yang mengerikan, Cendu mendongak menatap sang raksasa. Ia langsung sadar, menatap makhluk ini adalah ujian untuk melatih pikirannya hingga ke batas. Kembali ke dunia nyata, Cendu masih duduk bermeditasi. Aura biru terang menyelimuti tubuhnya. Pertanda, ia sedang fokus pada visualisasi itu. Pintu kamarnya terbuka. Kak, ayo makan!
seru adiknya. Sebelum matanya terbelalak melihat tubuh Cendu yang kini sangat berotot. Sejak kapan kakak jadi setampan ini? Tanyanya. Cendu hanya tersenyum dan mengacak-acak rambut adiknya, yang langsung cemberut menyuruhnya berhenti. Setelah adiknya pergi, Cendu menatap pantulan dirinya di cermin. Dia memperhatikan perubahan drastis pada fisiknya dan bertanya-tanya, apa ini semua karena metode visualisasi? Ia segera mengenakan pakaian olahraga dan menyambar ranselnya. Ayah, kakak, aku berangkat ujian dulu, pamitnya. Ia tiba di Gimnasium SMA Negeri 1 Kota Liong untuk ujian tahap berikutnya. Sambil berdiri di lapangan, ia meregangkan tubuh, merasakan otot-ototnya yang baru. Kondisi fisiknya benar-benar meningkat pesat berkat metode itu. Tiba-tiba, gerombolan siswa yang selalu mengganggunya kembali mendekat. Sang pemimpin gerombolan itu menyeringai, mengejek Cendu yang selalu jadi peringkat terbawah di kelas. Itu kan cerita 2 tahun yang lalu, jawab Cendu santai. Setidaknya, aku tidak gagal ujian tulis seperti kalian. Salah satu dari mereka langsung naik pitam dan membentak Cendu. Cendu hanya tersenyum tipis. Kalau pendengaran kalian bermasalah, lebih baik tidak usah ikut ujian. Sang pemimpin menggeram. Giginya bergemeletuk karena marah. Jangan diambil hati, kata Cendu dengan nada mengejek. Tiba-tiba, seorang siswa lain menengahi, meletakkan tangan di bahu si pemimpin. Dia menyuruh mereka berhenti berdebat dan fokus pada ujian. Fan Rui, sang pemimpin, pun pergi sambil melontarkan ancaman terakhir pada Cendu. Teman Cendu tampak cemas dan menarik lengannya. Hati-hati, Cendu. Fan Rui itu berbahaya. Pamannya dekan kesiswaan di sini. Dia menjelaskan bahwa sang dekan sering membocorkan soal ujian pada Fan Rui. Ekspresi Cendu menjadi serius, menyadari situasinya tak akan mudah. Terdengar pengumuman dari interkom bahwa penilaian seni bela diri akan segera dimulai. Ujiannya terbagi 2, tes kekuatan dan duel pertarungan. Para siswa pun segera membentuk barisan di tengah gimnasium. Dalam tes kekuatan, setiap siswa harus memukul sebuah mesin besar berwarna ungu. Aturannya sederhana. Skor terendah di tiap kelompok akan dieliminasi. Cendu lalu menatap sebuah drone kamera kecil yang melayang di atas. Cendu menarik lengannya ke belakang, mengepalkan tinjunya erat-erat. Di sisi lain, Fan Rui tersenyum sinis, penuh percaya diri. Ujian kelompok pertama pun dimulai. Fan Rui melesat, melayangkan pukulan beraura merah. 2K, mesin penguji ungu itu bergetar hebat. Para pengikutnya langsung bersorak. Gila, kuat sekali. Mereka melihat kekuatannya telah mencapai 1.400 jin. Salah satu dari mereka berkata dengan sombong, sudah pasti ada yang akan tereliminasi di kelompok ini. Tiba-tiba, BLR, sebuah pukulan dahsyat menghantam mesin, menciptakan ledakan cahaya ungu. Seluruh pasang mata di gimnasium langsung tertuju ke sana. Fan Rui tertegun, keringat dingin mulai bercucuran. Dia melihat skor. Cendu 1.500 jin, padahal intensitas hidupnya hanya 5,1. Para siswa lain mulai berbisik-bisik kaget. Bertanya-tanya, kenapa Cendu tidak pernah masuk peringkat 50 besar? Tahun lalu, teman Cendu melompat kegirangan, bersorak paling kencang. Sementara itu, seorang pengawas menatap dengan tangan di dagu, tampak tertarik melihat skor kekuatan Cendu yang tak masuk akal. Dia langsung meminta data siswa atas nama Cendu pada asistennya. Sang pengawas membaca data itu dan bergumam tak percaya. Mencapai tingkat bela diri setinggi ini, padahal sudah absen dari sekolah selama 2 tahun. Dia memutuskan harus melihat kekuatan sejati Senu di duel pertarungan. Sore harinya, para siswa berkumpul di sekitar arena pertarungan besar. Sang pengawas berdiri di tengah arena, memegang selembar kertas. Ia pun mulai mengumumkan nama-nama untuk duel berikutnya. Dia mengumumkan Cendu akan bertarung melawan Fan Rui. Sontak,
Para siswa lain mulai heboh membicarakan pertarungan yang ditunggu-tunggu itu. Di hadapan Cendu, Fang Rui menyombongkan diri. Kekuatan fisik semata takkan pernah cukup dalam pertarungan sejati. Tanpa banyak bicara, Cendu menyambar pedang latihan. Ia menatap Fang Rui dengan seulas senyum tipis yang penuh makna. Fang Rui langsung mengamuk. Tongkatnya melesat secepat kilat, meninggalkan jejak energi oranye. Namun, Cendu dengan tenang menahan setiap hantaman berat itu. Seketika, ia melesat ke udara, menghindari sapuan kaki mematikan. Lalu dengan kecepatan kilat, ia menghujamkan tendangan telak ke wajah Fang Rui. Kepala Fang Rui terhempas ke belakang, membuatnya langsung tersungkur ke tanah dengan keras. Dengan amarah, ia berteriak bahwa kelas elit Hongzi adalah miliknya. Ia menerjang maju, mengayunkan tongkatnya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan energi oranye dahsyat seketika menelan seluruh panggung. Namun di tengah badai itu, Cendu berdiri tak tergoyahkan. Tiba-tiba, sosok Cendu melesat bagai bayangan. Pedangnya berselimut cahaya biru, membelah lautan energi oranye itu. Fang Rui meraung marah, menghantamkan tongkatnya ke tanah. Sekuat tenaga! Dampaknya begitu kuat, sampai menghancurkan panggung dan melontarkan puing-puing ke udara. Menyaksikan amukan itu, Cendu bergumam dalam hati bahwa melawan manusia jauh lebih rumit daripada monster. Dikelilingi aura oranye, Fang Rui kembali menyerang membabi buta. Cendu dengan gesit mengimbangi setiap gerakan. Pedang birunya menari membalas serangan. Ledakan dahsyat cahaya biru dan oranye kembali terjadi. Dan saat asap menghilang, Cendu sudah berada tepat di belakang Fang Rui. Meninggalkan jejak biru di udara, mata Fang Rui membelalak ngeri. Keringat dingin membasahinya saat cahaya biru itu menyentuhnya. Detik berikutnya, ia memuntahkan darah segar dan ambruk tak berdaya. Dalam keputusasaan, Fang Rui merogoh belati tersembunyi di punggungnya. Namun Cendu tak memberinya kesempatan. Ia langsung meluncurkan rentetan serangan kilat. Serangan itu diakhiri dengan satu pukulan telak ke wajah Fang Rui. Kekuatannya begitu besar, sampai tubuh Fang Rui terlempar jauh melintasi panggung. Di sisi lain, kakak temannya bersorak gembira menyaksikan kemenangan itu. Para siswa lain saling berbisik, tak percaya bagaimana Cendu bisa sekuat itu. Sang guru segera memanggil tim medis yang membawa Fang Rui dengan tandu. Setelah itu, guru memanggil Cendu. Dengan hormat, ia membungkuk dan meminta maaf karena telah bertarung terlalu keras. Sambil menepuk bahu Cendu, sang guru berkata bahwa luka adalah hal yang biasa dalam sebuah pertarungan. Ia menyarankan Cendu untuk pulang dan beristirahat. Sementara itu, pengawas ujian memerintahkan asisten AI untuk segera menghubungi kepala sekolah. Cendu melangkah sendirian di koridor yang sepi. Ia tahu keluarganya belum akan pulang dalam waktu dekat. Langkahnya terhenti di depan sebuah mesin putih besar, kapsul pertarungan virtual. Fasilitas ini disediakan sekolah untuk latihan semua siswa. Di dalam kapsul, pengguna bisa melawan musuh virtual dengan level setara. Cendu mengakui bahwa peringkatnya saat ini hanyalah perunggu. Selama ini, ia memang lebih fokus memburu monster di ruang kristal daripada bertarung di dunia maya. Ia berpikir tentang Fang Rui dan masalah yang mungkin akan datang. Matanya lalu tertuju pada daftar pemain muda bintang biru di layar kapsul. Itu adalah peringkat global bagi para seniman bela diri muda terhebat. Tanpa ragu, Cendu duduk dan bersiap untuk memulai latihannya. Ia yakin dengan peringkat tinggi, ia bisa masuk ke kelas Hongxi dengan kekuatannya sendiri. Cendu memasuki arena virtual. Avatarnya cukup aneh. Hoodie biru dengan topeng kepala babi. Ia pun memulai sebuah pertandingan pemanasan. Ia berdiri sendirian di sebuah ruangan putih tak berujung. Sambil menggenggam pedang besar, matanya awas mencari sang lawan. Tiba-tiba, seorang gadis berambut ungu muncul dari atas. Ia mencoba menyerang dari belakang, namun Cendu dengan sigap berbalik dan menangkisnya. Gadis itu menyeringai. Kecepatan reaksimu
tidak buruk. Pujinya, dalam pertarungan sungguhan, tak ada waktu untuk basa-basi. Katanya, Cendu mengeratkan pedangnya. Aku takkan membiarkanmu menyerang dari belakang lagi. Keduanya pun langsung terlibat dalam pertarungan berkecepatan tinggi. Cendu menebaskan pedangnya, menciptakan busur cahaya biru. Namun gadis itu dengan lincah menghindar. Cendu melesat maju untuk melancarkan serangan pamungkas. Tusukan titik naga pucat, jurusnya melesat ke arah sang gadis. Dengan cahaya biru menyilaukan, gadis itu terdiam sejenak. Lalu bertanya, "Jurus apa yang baru saja kau gunakan?" Ia menjelaskan bahwa ilmu bela diri sejati tak terikat oleh bentuk baku. Seketika Cendu tersadar. Ia mulai merenungkan kembali semua tekniknya. Gadis itu mengayunkan pisaunya, dan jejak cahaya ungu yang indah mengikuti setiap gerakannya. Cendu terkejut. Bagaimana gadis ini bisa tahu tingkat keahliannya? "Jangan lengah," seru gadis itu, sambil melesat melompati kepalanya. Di udara, gadis itu memutar tubuhnya, mengarahkan pisaunya ke bawah. Ia menghujamkan serangan mematikan dari atas, langsung ke arah Cendu. Cendu benar-benar terkejut. Ia tak sempat bereaksi terhadap serangan tak terduga itu. Layar menampilkan notifikasi. Kalah. Poin kemenangan berkurang 10. Cendu hanya bisa terpaku menatap panel di hadapannya. Ia merenungkan kembali. 4 jurus pedang cahaya mengalirnya. Ia sadar, gerakan-gerakan itu sangat mirip dengan gaya bertarung seorang pembunuh. Ia pun memutuskan untuk menguji gaya barunya dalam pertarungan sungguhan. Tak lama, seorang lawan baru muncul di arena. Sosoknya sangat besar dan berotot, membawa bola besi di ujung rantai. Cendu tampak waspada, sadar bahwa jangkauan senjata lawannya jauh lebih unggul. Meski begitu, ia tetap menerjang maju dengan pedangnya. Jejak cahaya biru terang menyelimuti tubuhnya saat ia melesat. Jurus melukis tanah sebagai penjara dilepaskan, tak memberinya jeda. Cendu melesat melancarkan jurus Aipuremu Imasu Beruge Madi Airangito. Sang raksasa itu murka. Raungannya menggema. Dengan sekuat tenaga, ia menarik rantai berat, ia mengikat senjatanya. Bola besi raksasa melesat jatuh, siap menghancurkan Cendu. Namun dari balik topeng babinya, tatapan Cendu tetap dingin dan terfokus. Jurus angin semilir di hutan diaktifkan. Ledakan energi biru dahsyat menyelimuti arena, bersamaan dengan hantaman bola besi ke tanah. Dalam sekejap, Cendu telah muncul di belakang sang raksasa. Pria itu menoleh. Wajahnya pucat pasi dipenuhi kengerian. Bagaimana mungkin ia bergerak secepat kilat? Tanpa menjawab, Cendu mengangkat pedangnya, melancarkan tusukan ujung naga pucat. Layar sistem mengumumkan kemenangan mutlak untuk beruang TSK. Cendu pun berhasil meraih 10 poin kemenangan. Di dalam ruang putih yang sunyi, ia berdiri termangu menatap pedang latihannya. Ia merenungi jurus yang baru saja ia gunakan. Mempertanyakan esensi dari ilmu pedang itu sendiri. Apa sebenarnya hakikat dari sebuah pertarungan? Sebuah pencerahan datang. Pedang tak terikat bentuk. Ia adalah senjata tak terdefinisi. Tiba-tiba, beberapa jendela sistem berwarna biru muncul di hadapannya. Kemampuan seni pedang cahaya mengalir miliknya meningkat dari 89% menjadi 90% dengan semangat membara. Cendu terus meminta sistem untuk memberinya laga demi laga. Entah berapa lama ia terus bertarung dan berlatih tanpa henti. Hingga akhirnya, kapsul virtual terbuka dengan desisan uap yang khas. Cendu terduduk, seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Wajahnya pucat kelelahan. Ia bergumam bahwa perutnya sangat lapar. Tiba-tiba, perangkat di pergelangan tangannya berbunyi. Sebuah notifikasi sistem muncul, memberinya selamat karena telah menembus peringkat 10.000 besar dalam daftar bintang muda. Bluest Star. Mata Cendu terbelalak tak percaya membaca pesan itu. Tanpa ragu, ia meminta sistem untuk menampilkan rincian peringkatnya. Peringkat globalnya adalah 6.219.
dan peringkat ke-654 di BIOS. Dan yang terpenting, kini ia adalah peringkat pertama di seluruh kota Leang. Senyum puas terukir di wajah Cendu, memikirkan pencapaiannya. Dengan begini, posisinya di kelas Hongji sudah pasti aman. Sambil menyandang ranselnya, ia melangkah menuju kampus SMA Negeri 1 Kota Liang. Namun langkahnya terhenti oleh Fan Liu, sang dekan kesiswaan sekaligus paman dari Fan Ri. Dengan angkuh, ia menunjuk dan membentak Cendu karena tidak menyapanya. Cendu hanya menoleh dan memberinya sapaan singkat dengan tenang. Tapi sang dekan justru semakin menjadi-jadi. Kini, ia mengomentari penampilan Cendu. Dengan nada menghina, ia bertanya, pakaian apa yang dikenakan Cendu? Cendu menatapnya datar dan menjawab bahwa ini adalah seragam sekolah. Di belakang mereka, para siswa lain mulai menahan tawa melihat tingkah sang dekan. Merasa dipermalukan, dekan itu berbalik dan membentak mereka semua untuk diam. Bisik-bisik pun terdengar. Mereka tahu dekan itu hanya ingin balas dendam karena Fang Rui masih terbaring di rumah sakit. Beberapa siswa bahkan menyebarkan desas-desus bahwa kemenangan Cendu hanya karena obat-obatan terlarang. Cendu hanya berdiri diam di tengah jalan setapak, sementara sang dekan terus memprovokasinya. Tiba-tiba, dekan itu mengayunkan tongkat kayu ke arah Cendu. Cendu dengan gesit mengelak. Sementara dekan itu murka dan berteriak-teriak soal peraturan sekolah. Cendu dengan tenang bertanya, peraturan mana yang telah ia langgar? Pertanyaan itu justru menyulut amarah sang dekan. Ia kembali mengayunkan tongkatnya. Namun kali ini, Cendu menangkap tongkat itu dengan satu tangan. Terpojok, dekan itu mengancam akan melaporkannya pada kepala sekolah agar ia dikeluarkan. Tiba-tiba, sebuah suara berwibawa terdengar. Ternyata, kepala sekolah Limu dan wali kota Wong Anwan datang menghampiri mereka. Melihat kesempatan, dekan itu langsung menunjuk Cendu dan berusaha mengadu pada kepala sekolah. Namun, kepala sekolah dan wali kota sama sekali tidak menggubrisnya. Mereka berjalan lurus ke arah Cendu, dan sang wali kota menepuk pundaknya sambil tertawa. Dengan bangga, ia mengumumkan bahwa Cendu kini adalah peringkat pertama dalam daftar pemuda kota Leang. Tak hanya itu, ia juga berhasil menembus 10.000 besar dalam daftar bintang muda global. Dekan dan para siswa di sekitarnya hanya bisa ternganga. Tak percaya, wajah mereka pucat pasi, dipenuhi rasa kaget dan takut. Saking terkejutnya, sang dekan sampai terduduk lemas di tanah. Kepala sekolah kemudian meminta Cendu untuk ikut bersama mereka ke ruang rapat. Cendu pun berjalan di belakang kedua orang penting itu. Di perjalanan, kepala sekolah memberitahu bahwa Cendu akan segera dipindahkan ke kelas Hongji. Di dalam ruang rapat, sudah ada dua siswa lain. Moret, siswa terbaik kelas Hongji, dan Lubo, peringkat kedua di kota Leang. Ketiganya saling bertukar pandang dalam diam. Sebuah atmosfer tegang menyelimuti ruangan. Mereka duduk di meja panjang bersama para petinggi sekolah. Kepala sekolah akhirnya angkat bicara, menjelaskan bahwa 3 siswa terbaik dari 100 kota akan berpartisipasi dalam sebuah kompetisi akbar. Kompetisi itu adalah turnamen hegemoni 100 kota yang akan berlangsung selama 3 hari dan akan diadakan di SMA nomor 1, City. Kepala sekolah menambahkan, seorang praktisi bela diri tingkat 15 akan memimpin tim mereka. Ia lalu merinci hadiah untuk 10 peserta teratas, termasuk poin bonus dan uang tunai dalam jumlah besar. Cendu mendengarkan semua itu dengan ekspresi yang sangat tenang. Setelah penjelasan panjang, kepala sekolah bertanya, apakah mereka bertiga bersedia untuk berpartisipasi? Moret mengangkat tangannya, mempertanyakan kenapa kompetisi ini tidak menggunakan kapsul tempur virtual. Wali kota menjelaskan, para petinggi distrik menginginkan pertarungan yang sesungguhnya. Namun ia menambahkan, para siswa akan memakai pakaian khusus untuk menyeimbangkan kekuatan mereka demi menjaga keadilan. Cendu menunduk. Dalam benaknya,
Ia mengkalkulasi kekuatannya saat ini. Ia yakin dirinya punya peluang besar untuk menembus 3 besar. Sang wali kota menyesap cangkirnya dengan tenang, menasihati para murid agar tidak gentar. Tanpa ragu, Cendu mengangkat tangan, menyatakan keikutsertaannya. Lubo dan Moret pun mengikuti jejaknya. Senyum puas terukir di wajah wali kota, sembari memuji nyali besar yang mereka tunjukkan. Jadwal keberangkatan akan diumumkan menyusul. Cendu pun melangkah keluar dari ruangan. Pintu tertutup di belakangnya. Bayangan keluarganya melintas di benaknya. Tekad untuk memberikan mereka kehidupan yang layak membakar semangatnya. Kepalan tangannya mengeras, menargetkan posisi 3 besar. Dalam perang 100 kota, memasuki kelas Hongzi. Ia sadar, tak ada nama terukir di meja manapun. Ia pun memilih 1 kursi kosong. Tiba-tiba, seorang murid berbadan raksasa bernama Penghu menggebrak mejanya dengan keras. Dengan wajah congkak, Penghu mengusir Cendu dari tempat itu. Sudah kuduga, murid baru selalu jadi sasaran, batin Cendu. Seketika, Moret muncul entah dari mana. Tangannya mendarat di bahu keduanya. Moret menenangkan Penghu, mengatakan Cendu hanyalah anak baru yang belum paham aturan tak tertulis di sini. Cendu terperanjat. Keringat dingin membasahinya, menyadari Moret bergerak tanpa suara dan punya aura kekuatan jauh di atasnya. Penghu menatapnya tajam, lalu mundur sambil menggerutu. Moret pun mulai menjelaskan sistem peringkat kelas Hongji pada Cendu. Pandangannya menunjuk ke deretan meja, di mana beberapa kursi diletakkan terbalik. Rupanya, 10 murid peringkat terendah setiap bulan dihukum berdiri selama kelas di bulan berikutnya. Sambil tersenyum, Moret berkata, Cendu kini harus bertarung demi sebuah kursi. Cendu menoleh, bertanya, apakah ada keuntungan lain selain sekadar tempat duduk? Moret dengan santai menduduki kursi nomor 1. Ia menjelaskan, peringkat yang lebih tinggi berarti subsidi sumber daya yang jauh lebih besar. Mata Cendu menyipit, kilat ambisi terpancar. Ia mengepalkan tangannya. Sebuah isyarat penuh tekad, sumber daya. Batinnya, kalau begitu, aku harus merebut peringkat setinggi mungkin. Di arena pertarungan, Cendu berdiri tegap, pedang tergenggam di tangan kanannya, sementara tangan kirinya terangkat. Dengan suara lantang, ia menantang murid peringkat 10. Sontak, para murid lain terperangah, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bisik-bisik pun terdengar. Seorang anak baru beraninya langsung mengincar posisi 10 besar. Wajahnya boleh kalem, tapi tindakannya sungguh arogan. Meski berbakat, level intensitas hidupnya jauh di bawah para elit, membuat tantangannya terlihat mustahil. Mengabaikan semua cemoohan itu, Cendu melangkah maju dengan mantap. Dalam benaknya, ia menghitung hadiah sumber daya peringkat 10, 50% lebih besar dari peringkat 11. Genggamannya pada pedang latihan mengerat, tatapannya lurus ke depan, fokus pada hadiah yang menanti di balik kemenangan ini. Penghu tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat palu hitam raksasanya. Ia memperingatkan Cendu agar tidak menyesali keputusannya yang gegabah. Cendu menatap lawannya yang menjulang tinggi. Peringkat 10? Tanyanya. Penghu menyeringai lebar. Nasibmu sial, bocah. Sang guru pun memerintahkan Penghu untuk memakai pelindungnya dan memasuki arena. Sebuah senyum tipis terukir di bibir sang guru. Ia berpikir, kekalahan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi Cendu yang terlalu impulsif. Keduanya melangkah ke tengah arena. Pertarungan dimulai. Cendu terlihat tenang, berbanding terbalik dengan Penghu yang menyeringai congkak. Ia melontarkan berbagai ejekan, namun Cendu tetap tak bergeming. Aura energi biru perlahan mulai mengelilingi tubuhnya. Kita lihat saja nanti, balas Cendu singkat. Seketika, Penghu mengayunkan palu raksasanya dengan kecepatan mengerikan. Terlalu lambat, teriak Penghu. Para penonton pun berseru kaget, mengira pertarungan sudah berakhir dalam sekejap. Mereka yakin Cendu pasti kalah.
mengingat level intensitas hidupnya yang jauh di bawah Peng Hu. Namun, mata sang guru menangkap sesuatu. Level intensitas Cendu telah mencapai 5,2. Padahal kemarin masih 5,1. Bagaimana mungkin kekuatannya meningkat sepesat ini dalam sehari? Di sisi lain, Peng Hu sudah berteriak, mendeklarasikan kemenangannya. Tawanya meledak saat palu itu diayunkan ke bawah. 2R, palu menghantam tanah dengan keras. Tapi Peng Hu terkejut. Cendu tiba-tiba sudah berjongkok di belakangnya. Seketika, pilar cahaya biru raksasa melesat dari pedang Cendu. Energi dahsyat itu menghantam Peng Hu, menerbangkannya ke udara. Tubuh Peng Hu melayang melintasi arena, sebelum akhirnya jatuh terhempas di dekat para murid lain. Moret mengelus dagunya, bergumam bahwa Cendu adalah seorang jenius. Sang instruktur pun mengumumkan, kursi peringkat 10 kini menjadi miliknya. Ia ditanya apakah ingin menantang peringkat yang lebih tinggi. Cendu menolak. Baginya, peningkatan hadiahnya tak sepadan dengan usaha yang harus dikeluarkan. Tiba-tiba, Moret mengarahkan ponselnya pada Cendu. Ia meminta untuk ditambahkan sebagai teman di media sosial. Tak disangka, murid-murid lain pun ikut berseru. Mereka juga ingin menjadi temannya. Cendu sedikit kaget, namun akhirnya setuju. Tiba-tiba, Peng Hu berlutut dan memeluk kakinya dengan erat. Ia memanggil Cendu dewa dan memohon ampun atas kelakuan arogannya tadi. Cendu menatapnya, merenungkan pentingnya kekuatan dan kerendahan hati. Di saat itu, Guru Ling mendekat, memintanya untuk datang ke kantornya setelah kelas selesai. Cendu bersama Guru Ling melangkah masuk ke ruang kepala sekolah. Di sana, Laimu sang kepala sekolah tengah tenggelam dalam tumpukan dokumen. Tanpa basa-basi, Guru Ling langsung menanyakan kuota penerimaan khusus untuk Universitas Bela Diri. Paling bergengsi, Gunung Everest dan Gunung Tai. Seketika, kepala sekolah Laimu mengangkat wajahnya. Raut terkejut jelas terukir di sana. Dia menjelaskan syarat minimalnya bukan main-main, yaitu penguasaan sempurna skill bela diri tingkat 1. Meskipun Chenyu sudah nyaris, katanya, menembus 1% terakhir adalah rintangan tersulit. Dengan penuh keyakinan, Guru Ling menepuk bahu Chenyu dan memintanya membuktikan kemampuannya. Pandangan sang kepala sekolah tertuju pada sebuah mesin tes di sudut ruangan. Mesin itu, jelasnya, hanya bisa mengukur hingga tingkat 1 tahap akhir. Guru Ling kemudian meminta Chenyu mengeluarkan jurus andalannya saat perebutan peringkat. Chenyu mengambil posisi di depan mesin. Di tangannya tergenggam erat sebilah pedang latihan hitam. Matanya menajam. Fokusnya terkunci pada satu titik. Dalam sekejap, tubuhnya melesat, melepaskan jurus tusukan ujung naga pucat, blar. Ledakan energi biru dahsyat menghantam mesin itu. Akibatnya, alat pengukur kekuatan itu hancur lebur seketika. Guru Ling menatap puing-puing itu dengan mata terbelalak. Mustahil. Kemarin kekuatan muridnya masih di bawah level ini. Dia sadar, bocah itu telah mencapai level sempurna hanya dalam semalam. Sementara Chenyu hanya bisa menggaruk kepalanya melihat mesin yang hancur. Dengan raut cemas, dia membungkuk, "Maaf, Pak Kepala Sekolah, saya sudah merusaknya." Dia adalah seorang jenius pertarungan. "Pak," seru Guru Ling dengan mantap, menunjuk tegas ke arah Chenyu. Kepala sekolah mengelus janggutnya. Matanya berkilat, penuh pertimbangan. Dia benar-benar terkesan. Chenyu adalah jenius bela diri sejati. Kita harus memprioritaskan seluruh sumber daya untuk melatihnya. Sumber daya latihannya kini setara dengan siswa peringkat 1. Tatapan kepala sekolah beralih pada Chenyu, menjelaskan tentang jalur penerimaan khusus. Misinya merebut posisi 3 besar dalam turnamen 100 kota yang akan datang. Chenyu mengangkat tangannya. "Boleh saya tahu lebih lanjut tentang penerimaan khusus itu?" Untuk menembus 8 universitas terbaik, jelas sang kepala sekolah, seorang siswa harus memiliki intensitas hidup minimal
6,5. Guru Ling menambahkan, mencapai angka itu sebelum ujian masuk hampir mustahil. Tetapi, jalur khusus punya syarat berbeda, yaitu penguasaan skill yang sempurna. Chenu lalu menyahut, saya ingin masuk ke Universitas Bela Diri Gunung Huang. Guru Ling terkejut. Bukankah semua universitas top punya fasilitas serupa? Namun, alasan Chenu sederhana. Dia ingin tetap dekat untuk melindungi keluarganya. Jika krisis melanda kota Liang, tatapan Guru Ling pada Chenu menjadi semakin dalam. Dia melihat beban tanggung jawab yang begitu besar di pundak pemuda itu. Dengan senyum, Chenu berterima kasih pada keduanya dan pamit undur diri. Meninggalkan gerbang sekolah, ia membaur dengan kerumunan siswa lainnya. Hanya satu bulan sebelum seleksi khusus dimulai, dia memutuskan untuk mengurung diri di ruang latihan pribadi demi meningkatkan kekuatannya. Sambil menyeberang jalan, sebuah ide terlintas, menggunakan obat khusus untuk mendongkrak intensitas hidupnya. Pandangannya terangkat ke sebuah gedung megah, memikirkan tentang 3 organisasi raksasa yang menguasai dunia. Pertama, Istana Bela Diri Ekstrem, garda terdepan melawan invasi alien. Kedua, Istana Marshall, yang fokus pada evolusi kekuatan manusia lewat sains. Dan yang ketiga, Aliansi Seniman Bela Diri, sang penjaga ketertiban dan kedamaian dunia. Di tempat lain, Chenu menyatakan kesiapannya untuk tes ketahanan. Ia melangkah masuk ke dalam sebuah mesin pengujian raksasa. Mesin pun aktif, memancarkan cahaya menyilaukan. Sesaat kemudian, raut wajah petugas itu berubah bingung. Sang protagonis kita berjalan santai sambil membenarkan ranselnya. Sementara petugas itu panik menelepon departemen teknis. Dia melaporkan mesinnya rusak karena siswa di dalamnya sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Chenu pun tiba di ruang latihan pribadinya. Mengenakan seragam latihan biru, ia duduk bersila. Di telapak tangannya ada 3 butir pil kecil berwarna biru. Menelan 3 pil sekaligus, ia tahu akan melipat gandakan rasa sakitnya 10 kali. Tanpa ragu, ia menelan ketiganya dalam satu tegukan. Seketika, petir biru menyambar dan menyelimuti tubuhnya. Ia mengertakkan gigi, menahan rasa sakit luar biasa saat listrik merambat ke setiap selnya. Saat cahaya mereda, napasnya terengah. Sebuah notifikasi sistem muncul. Intensitas hidupnya naik dari 5,2 menjadi 5,3. Chenu bangkit, menatap tangannya sendiri. Angka 6,5. Itulah kunci untuk mengamankan masa depannya. Matanya tertuju pada kotak kecil di lantai. Sebagian besar, isinya telah habis. Stok yang tersisa hanya cukup untuk 5 hari. Ia bersandar di dinding, sebuah kesadaran menghantamnya. Ia harus memenangkan turnamen itu demi mendapatkan uang untuk membeli lebih banyak pil. Efek samping pil membuat tubuhnya berat dan kaku. Namun, meski ototnya tak bisa bergerak, pikirannya masih bisa diasah. Ia memejamkan mata, memasuki ruang kristal kesadarannya. Teringat pertarungan semalam suntuk melawan monster raksasa, kunang-kunang hijau. Setelah sesi latihan mental itu, ia bergegas ke kelas Hongzi untuk mengambil jatah sumber daya barunya. Model pintu kelas terbuka, menampakkan sosok guru berkacamata dengan rambut merah panjang bernama Yadi. Tanpa basa-basi, ia berdiri di depan kelas dan dengan satu gebrakan keras di meja, seluruh perhatian murid langsung tertuju padanya. Dia mengungkap fakta mengejutkan. Level kekuatan hidupnya sudah melampaui angka 15. Pelajaran hari ini adalah tentang kekuatan batin. Berbeda dari kekuatan fisik yang menyebar ke seluruh tubuh. Dengan kekuatan batin, jelasnya, seseorang bisa memusatkan seluruh energi hanya pada satu titik. Teknik inilah yang dikenal sebagai mental power binding, sebuah cara untuk melipat gandakan daya ledak serangan. Namun ia mengingatkan, kekuatan batin tak akan berkembang sebelum level 10. Jadi ia menyarankan agar mereka fokus meningkatkan level kekuatan hidup demi ujian masuk universitas yang sudah di depan mata. Dan sekarang, waktunya ujian.
Sang guru meminta seluruh murid untuk berdiri. Di tangannya tergenggam sebuah seruling ungu yang misterius. Ujian ini ia sebut lagu keletihan. Lewat alunan musik inilah kekuatan batin setiap murid akan diuji. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada satu orang. Candu. Sang guru memberinya pilihan untuk tidak ikut, karena tes ini tak akan mempengaruhi nilainya. Tanpa ragu, Candu melangkah maju dan berdiri tegap di tengah kelas. Menatap lurus ke arahnya, sang guru sekali lagi memberinya pilihan. Perlahan, seruling ungu itu ia angkat ke bibirnya. Ujian lagu keletihan akan segera dimulai. Para murid lain memasang wajah serius. Beberapa bahkan tersenyum percaya diri, menantikan tantangan. Nada pertama pun dimainkan. Seketika, energi ungu pekat bersama alunan melodi menyelimuti seluruh ruangan. Mendadak, sesosok bayangan ungu raksasa muncul. Candu langsung sadar. Ini adalah ilusi mental, sebuah hipnotis tingkat tinggi. Tanpa panik, ia bergerak untuk menyerang. Ia melesat ke udara dan mendaratkan tendangan telak pada monster ilusi itu. Ledakan cahaya ungu pun memenuhi pandangan. Kembali ke dunia nyata, Candu masih berdiri kokoh, sama sekali tak terpengaruh. Sang guru pun menghentikan alunan serulingnya. Wajah sang guru menunjukkan keterkejutan luar biasa. Bagaimana bisa bocah itu tetap tenang? Sementara itu, Candu hanya memejamkan mata dan tersenyum tipis. Seiring energi ungu di sekitarnya memudar, guru itu menyadari satu hal. Kekuatan batin Candu berada di level yang berbeda. Ia pun mengangkat serulingnya lagi. Kali ini meningkatkan tekanan mental ke level yang lebih tinggi. Aura ungu pekat memancar dari tubuhnya. Saat ia mulai bermain, di sisi lain, satu persatu murid mulai berjatuhan. Mereka gemetar hebat dan bersimbah keringat, menyerah karena tak sanggup menahan tekanannya lagi. Namun yang membuat sang guru terbelalak, Candu masih berdiri tegak. Bagaimana mungkin seorang anak dari keluarga biasa memiliki bakat monster seperti ini? Bahkan Moret, si murid terbaik di kelas, akhirnya tumbang ke lantai. Menahan sakit, matanya membelalak tak percaya. Ia pun memutuskan mengerahkan segalanya. Tekanan mental level 8. Di dalam ilusi, raksasa ungu yang jauh lebih besar kini menjulang di atas Candu. Raksasa itu mengayunkan tinjunya yang segunung, menghantam dengan kekuatan dahsyat. Candu bisa merasakan tekanan luar biasa yang membebani seluruh tubuhnya. Keringat membanjiri tubuhnya, napasnya terengah-engah. Namun dengan sisa tenaganya, ia berhasil kembali berdiri tegak. Melihat itu, sang guru menatapnya dalam-dalam. Bakat dan kekuatan batin yang luar biasa, pikirnya. Adegan pun beralih ke ruang kepala sekolah. Guru dan Ling melaporkan kejadian tadi. Kepala sekolah sampai gemetar di kursinya karena syok. Ia tak percaya Candu punya bakat bela diri dan kecerdasan setingkat itu. Dengan bakat ini, Candu bisa menjadi seorang Grandmaster, petarung hebat yang bahkan mampu melayang di udara. Dia merasa 8 universitas ternama telah menyia-nyiakan permata ini. Karena itu, ia ingin Candu masuk ke Universitas Naga Hitam. Tak lama, Ling memanggil Candu ke ruangannya. Di antara tumpukan buku dan layar monitor, mereka duduk berhadapan untuk sebuah pembicaraan serius. Ling bertanya, "Apa kau tahu tentang Universitas Naga Hitam?" Candu menjawab, "Ia hanya tahu itu adalah sekolah tingkat dewa." Ling menjelaskan kalau universitas itu tak menerima murid biasa. Mereka hanya merekrut para jenius terpilih, bibit-bibit unggul yang ditakdirkan mencapai puncak kekuatan. Kemudian, sang guru menjabarkan syarat-syarat untuk menjadi seorang petarung yang hebat. Level kekuatan hidup harus mencapai 9,9 dan penguasaan bela diri tingkat menengah. Ia menambahkan, banyak murid gagal karena tak mampu membeli ramuan mahal untuk mencapai level tersebut. Setelah mendengar semua itu, Candu menatap gurunya dengan mantap. "Saya akan mencobanya. Saya akan masuk ke Universitas Seni Bela Diri Naga Hitam." Namun jauh di dalam hatinya
terbesit sebuah kekhawatiran. Ia tak ingin meninggalkan keluarganya. Ia takut kepergiannya kali ini akan menjadi perpisahan untuk selamanya. Merasakan keraguan itu, Guru Ling meletakkan tangan di pundak Cendu. Ia menyarankan agar Candu menjadikan universitas unggulan lain sebagai cadangan, sambil tetap mengincar target utamanya. Waktu berlalu, turnamen hegemoni 100 kota tinggal sebulan lagi. Di sebuah rumah sederhana, sepiring makanan tersaji di atas meja. Terdengar suara lembut memanggil, "Sarapan sudah siap." Cendu pun menyahut dan berjalan ke ruang makan. Di sana, adiknya sudah duduk sambil memperhatikannya dengan lekat. Sang adik menyadari, postur tubuh kakaknya terlihat lebih tegap dan wajahnya pun tampak lebih gagah dari biasanya. Cendu kemudian memberitahu keluarganya bahwa mulai hari ini ia akan tinggal di asrama sekolah. Ia menjelaskan harus fokus berlatih demi turnamen yang tinggal 1 bulan lagi. Wajah ibunya tampak cemas. Ia berpesan agar Cendu menjaga diri baik-baik dan jangan sampai pingsan karena kelelahan lagi. Adiknya terkejut. Bagaimana kakak bisa dapat kamar padahal tahun ajaran sudah dimulai? Cendu tersenyum bangga. Ia menjelaskan bahwa sebagai murid di kelas Hongzi, sekolah memberinya fasilitas khusus berupa ruang bela diri pribadi. Ia menjelaskan kalau ruangan itu punya tempat khusus untuknya bersantai. Sang ayah tersenyum bangga sambil mengacungkan jempol. Beliau berpesan agar putranya terus menjadi yang terbaik dan tak ragu meminta apapun. Mendorong Cendu untuk terus maju tanpa rasa takut. Usai menandaskan makanannya, Cendu pun bangkit berdiri. Ransel hitam ia sampirkan di salah satu bahunya. Ia menatap keluarganya sejenak, lalu berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Sambil mengepalkan tangan, ayahnya memberinya isyarat semangat dan berkata, "Tunjukkan pada mereka kemampuanmu." Ibunya berdiri dengan senyum hangat. "Jaga dirimu baik-baik di sana, ya." Kakak perempuannya ikut tersenyum dan menyemangati. "Berusahalah sekuat tenaga dan raihlah kemenangan."